beda. Ada juga kayak dari lahir nih dia jutek atau judes. Oke. Jadi kayak jangan memandang orang dari covernya aja, tapi harus dari dalamnya. Halo guys, kembali lagi sama kita di Walengi Podcast. Saya Candika Rahmanda. Jadi di podcast kali ini saya ngedatengin bintang tamu yang keren nih. Dia yang mewakili siswa-siswi di sekolah-sekolah, terutama sekolah SMK PGRI 1 Balaraja. Nggak usah panjang lebar lah, langsung aja kita kenalin. Di sini ada Ketua MPK dan Ketua OSIS SMK PGRI 1 Balaraja. Boleh perkenalan dulu untuk Mbak Ketua MPK-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi Arlina. Jabatan saya di MPK sebagai Ketua MPK. Buat kakak OSISnya, boleh perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Mustafa. Di OSIS saya menjabat sebagai Ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Udah kenalkan sama kakak-kakaknya. Buat kakak-kakaknya langsung aja nih ke pertanyaannya. Saya punya pertanyaan udah disiapin nih. Pertanyaannya, apa sih yang memotivasi kalian nih untuk daftar atau masuk jadi ketua OSIS dan ketua MPK? Boleh dijawab dari ketua OSISnya? Motivasi saya karena ingin mempunyai keinginan. Oke. Kayak apa tuh maksudnya tuh? Keinginan ingin belajar sesuatu yang baru yang belum saya pelajari. Jadi hal yang lumrah belum saya pelajari dari awal. Gitu. Buat kakak OSIS MPK-nya? Kalau dari saya sih niat dari diri sendiri ya. Saya juga memiliki salah satu seseorang panutan bagi saya. Berarti jatuhnya termotivasi sama panutan ini nih? Iya. Boleh disebutin nggak panutannya siapa tuh? Boleh, itu rahasia. Oh, rahasia guys, gak boleh disebutin. Nah, kan sekarang ada anggota-anggota baru ya di OSIS atau di MPK. Apa sih pendapat kalian sama anggota-anggota baru ini nih? Dari kakak OSISnya boleh jelasin. Pendapat saya sangat senang sekali karena di masa pandemi sekarang kebanyakan siswa-siswi belajar di rumah. Jadi dia terpaku sama handphone saja, tidak punya kegiatan lain. Jadi ketika mereka masuk OSIS, mereka punya kegiatan gitu ya, nggak cuma rebahan di rumah ya. Gimana nih pendapat Dari saya itu senang sekali ya, karena ada calon pengurus baru yang menggantikannya OSIS sekarang. Gitu. Nah, untuk kan tadi kita lagi ngobrolin tentang anggota baru ya. Yang namanya anggota baru kan belum ngerti banget nih sama peraturan-peraturan di OSIS juga ya. Gimana sih tanggapan kalian sama anggota-anggota baru yang ngelanggar peraturan-peraturan di OSIS dan MPK nih? Dari kakak MPK boleh jelasin? Kalau ngelanggar, Iya. kalau misalnya dia ngelanggar, pastinya kita menegur dia secara baik-baik, tidak ada kekerasan. Nggak ada hukuman-hukuman gitu? Gak ada. Kalau OSIS gimana? Sama, saya menegurnya dengan secara halus, tidak ada kekerasan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kan dari tadi ngomongin tentang anggota barunya aja nih. Mau nanya dong soal perekrutan anggota baru di OSIS dan di MPK itu gimana tuh cara merekrutnya? Cara merekrutnya ya, kita itu dari pihak MPK OSIS itu keliling kelas membagikan formulirnya, entah itu diambil dari perwakilan kelas atau peringkat atau dari ekstrakurikuler. Kalau misalnya ada nih salah satu orang dia nggak dapet kertas formulir, tapi dia niat dari diri sendiri, dia boleh mengambilnya formulir tersebut di ruang OSIS. Oke, jadi dibagiin ke kelas-kelas gitu ya. Jadi kalau misalkan formulirnya juga ada habis nih, kita juga menyiapkan link. Oh, ada link, berupa link. Ya. Itu biasanya dibagiin di mana tuh? Kita bagikan di WhatsApp. Oh, di WhatsApp. Terus mereka yang ngisi formulir lewat link tersebut gitu ya. Nah, pertanyaan yang ini lebih ke bucin sih. Boleh nggak sih anggota dari MPK atau OSIS berpacaran sesama anggota gitu? Kalau dari MPK OSIS ya, itu tidak diperbolehkan karena di situ itu sudah ada aturannya. Oke. Kalau sama siswa lain berarti boleh nih? Apa gimana? Kemungkinan sih boleh kali ya,
Karena kan kalau misalnya di sekolahan intinya dia tahu batas. Kalau di sekolahan dia sebagai contoh, kalau misalnya di luar boleh kali ya pacaran tapi harus tahu aturan. Dari OSIS gimana? Jadi kalau misalkan pacaran sama organisasi itu cukup apa ya? Nggak enak juga kalau misalkan dia udah berpisah gitu. Waduh. bakal canggung gitu ya. Iya. Jadinya nggak ada koneksi lagi gitu. Berarti takutnya mengganggu ya? Iya, mengganggu kinerja dia. Oke. Jadi mereka tidak diperbolehkan berpacaran sesama organisasi, guys. Tapi kalau sama di luar gitu boleh kan? Apa gimana? Kalau untuk di luar kemungkinan boleh, tetapi kita harus menjaga batasan kita. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kan ada nih OSIS ya kayak cuman masuk OSIS tapi males-malesan, terus masuk OSIS cuman kayak numpang nama, istilahnya kayak nih lo gue OSIS tapi padahal mereka nggak ngapa-ngapain gitu. Itu pendapat kalian itu gimana sih? Kalau pendapat saya cukup menjengkelkan ya. Cukup menjengkelkan karena dia buat apa sudah mendaftar OSIS, sudah seleksi capek-capek izin ke orang tua untuk mendaftar OSIS ya. Buat apa? Cukup disayangkan gitu. Oke, tapi sejauh ini ada nggak sih yang kayak gitu? Tidak ada Tidak sih. ada. Oh, nggak ada. Berarti yang sekarang ini masih aman lah ya. Tapi nggak tahu yang besok gimana. Nah, pertanyaan selanjutnya. Sebentar lagi kan ada pemilihan nih. Pemilihan ketua OSIS dan MPK. Bagaimana tuh cara perekrutan ketua? Kan tadi yang dijelasin pemilihan anggotanya aja. Coba jelasin dong. Pemilihan ketua MPK dan ketua OSIS itu gimana tuh? Ya, apa Mbak? Boleh duluan. Perekrutannya ya pertama-tama dia harus mendaftar OSIS nih. Ya, pertama-tama harus mendaftar OSIS lah pastinya. Yang kedua dia harus mengikuti seleksi sampai akhir, jadinya harus benar-benar niat. Jadi kita melihat seseorang tuh dari karakternya, mana yang niat, mana yang enggak gitu. Jadinya kita rekrut. Kalau yang niat dia menjadi ketua gitu. Jadi dipilihnya itu melalui apa? Vote apa gimana tuh? Cara pemilihannya ya. Karena kan kita ini kan pasti ada kayak hari-harinya buat nyeleksi buat calon-calon ini nih. Pasti di seleksi itu pasti ada yang namanya kayak pos-posan atau entah apa. Nah, nanti kita ngelihat nih kepribadian dia kayak gimana, cara berbicara ke dia kayak gimana. Udah gitu nanti kita nilai nih yang bagus siapa. Kalau misalnya kita menemukan yang bagus, pasti ada calon buat pengurus, bukan pengurus, kayak calon buat ketua. Buat kakak-kakaknya nih, ketua MPK dan ketua OSISnya, udah ngelihat benih-benih belum nih untuk dijadiin ketua OSIS dan ketua MPK buat periode selanjutnya? Sudah ada. Sudah ada. Dari saya juga sudah ada sih. Dilihatnya dari apa tuh? Dari cara berbicara dia sama sikap berwibawa dia. Wow. Gimana? Saya dari karakternya dan dari dia ditanya terus jawabannya apa gitu. Oke. Untuk orang-orang di luar sana nih, contohnya yang udah masuk ekstrakurikuler, futsal, voli, basket, itu boleh nggak sih masuk ke organisasi MPK OSIS? Sangat dibolehkan. Kalau misalnya dia mau benar-benar niat dari diri sendiri, dia harus mengikuti prosedur yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Sangat diperbolehkan, tetapi dengan mengikuti syarat-syarat yang sudah kami buat. Tuh buat kalian yang mau masuk organisasi MPK OSIS tapi udah masuk eskul, boleh kok masuk ke organisasinya. Nah, untuk siswa-siswa nih kan banyak yang ngelanggar gitu. Contohnya pakai gelang, pakai lipstick atau makeup lainnya, bawa parfum, bawa apalah alat-alat makeup, kan biasanya diambil ya tuh sama kakak-kakaknya. Itu kira-kira dibalikin lagi nggak tuh ke orangnya atau gimana? Barang tersebut tidak dibalikan lagi. Oke, nggak dipulangin. Kalau dari OSISnya gimana nih? Untuk itu sih tidak dibalikan lagi karena itu sudah melanggar aturan sekolah. Seperti kayak memakai gelang, memakai topi bukan topi sekolah ya. Kayak topi brand gitu lah ya, topi main. Tapi kalau kayak sepatu berwarna atau kaos kaki berwarna itu kita kembalikan lagi dengan syarat dia harus mempunyai kertas
surat izin untuk mengambilnya dari BK. Berarti Dan surat izin tidak mengulanginya lagi. Iya. berarti untuk ngambil yang contohnya kayak tadi sepatu itu ngedapetin suratnya itu gimana tuh? Dia harus ngambil ke ruang OSIS. Oh, ke ruang OSIS. Terus mereka ngisi gitu ya? Udah ngisi dia temuin ke Pak Ano dan Pak Firman. Terus lalu dikasih ke kakak-kakaknya atau gimana? Jadi sebagai bukti dia sudah meminta izin ke BK ataupun BP. Oke, oke, oke. Tapi untuk kaos kaki sih tidak dikembalikan Iya. lagi. Oh, jadi gitu. Berarti intinya nggak dikembaliin lagi ya? Iya. Nah, tuh buat kalian yang masih ngelanggar pakai gelang atau kaos kaki yang harusnya hari Senin putih malah pakai hitam tuh, langsung diperbaikin tuh sikapnya, nggak boleh kayak gitu tuh. Nanti kalian diambil kaos kakinya, nggak bisa dikembaliin, beli lagi 10.000 kan 3. Tuh. Nah, untuk perekrutan anggota OSISnya nih, kira-kira memakan waktu berapa hari tuh atau berapa lama? Untuk perekrutan kira-kira 4 hari sih, tapi bisa lama tergantung situasinya juga. Oke, untuk perekrutan kan biasanya ada seleksinya gitu. Biasanya proses seleksinya itu kayak gimana sih? Bisa dijelasin nggak ke teman-teman? Kalau untuk proses seleksinya itu kayak misalkan kita interview mereka gitu, bagaimana pendapat mereka ketika ditanya, kamu lebih milih apa nih gitu. Kayak misalkan milih organisasi atau keluarga, contohnya gitu. Dan juga kita seperti kayak pos-posan juga melatih mental mereka, bagaimana cara ngomong di depan, bagaimana PBB gitu. Oh, latihan PBB juga OSIS? Iya. Wow guys, baru tahu saya guys. Karena kita juga nggak boleh jadi anggota yang lembek juga gitu. Kalau misalnya kita lembek juga, kita nggak cocok dong jadi OSIS gitu. Iya. PBB juga biasanya dipakai ya buat upacara gitu? Dan upacara. Oke nih, pertanyaan terakhir nih. Kan kalau di PGRI ini ya, ada kotak surat gitu ya buat aspirasi-aspirasi yang ditulis sama siswa. Itu gimana sih cara kalian menampung aspirasi-aspirasi dari siswa-siswa tersebut? Itu kotaknya itu dapat dari mading ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita sudah 2 minggu kan pergantian mading. Nah, nanti kita buka nih kotak saran tersebut. Kalau misalnya ada yang nyaranin, misalnya ada yang nyaranin sesuatu nih, kita kasih nih ke anggota. Ini ada yang nyaranin ini, ya gimana nih baiknya gitu. Kayak berunding lah. Berunding. Terus misalkan nih kalian udah baca-baca aspirasi-aspirasi dari siswa-siswa yang ditulis itu tuh. Itu di kalian omongin lagi nggak ke kepala sekolah gitu contohnya, biar aspirasi-aspirasi yang dikasih oleh siswa bisa terrealisasikan gitu. Kayak kita ke anggota dulu nih gimana baiknya. Kalau dari anggotanya setuju, ya kita dari pembina dulu. Kalau misalnya pembinanya setuju, baru ke kepala sekolah. Oke guys, tuh. Jadi aspirasi kalian yang ditulis di kotak itu dibaca guys sama OSIS dan disampaikan juga. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, ini terakhir banget terakhir. Kan saya pernah nih kaos kaki saya diambil. Ketika saya mau ngambil kaos kaki saya ngomong ke kakak-kakak MPK-nya, itu kok kayak jutek-jutek gitu ya. Itu kenapa tuh? Kan seharusnya kan yang namanya OSIS atau MPK harus ramah gitu. Mungkin ya dari setiap orang itu beda-beda. Ada juga kayak dari lahir nih dia jutek atau judes. Jadi kayak jangan memandang orang dari covernya aja, tapi harus dari dalamnya. Tuh guys, siapa tahu mukanya jutek tapi hatinya baik. Dibilang begitu, nggak semua orang muka jutek, hati pun jutek, enggak. Iya. Tapi kakak-kakaknya sendiri gimana nih? Jutek gak aslinya? Enggak sih. Nggak sih biasa aja, Iya. tapi kenapa ya banyak orang kayak memandangnya itu kayak jutek. Aneh. Nggak boleh kayak gitu guys. Tuh kan guys, udah dijawab nih sama kakak-kakaknya. Sebenarnya OSIS dan MPK itu baik-baik guys, nggak galak-galak. Cuman karena kalian aja nih mandangnya hanya dari covernya, nggak dari hatinya. Mereka itu baik-baik sebenarnya hatinya. Mukanya aja emang kadang jutek-jutek. Makasih buat kakak-kakak OSIS udah nyempetin waktu datang ke Walingi Podcast. Buat teman-teman jangan lupa di like and subscribe dan komen buat
siapa nih selanjutnya yang bakalan datang ke podcast kita dan temanya apa. Sekian dari saya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.